Sepak bola punya obsesi yang aneh. Kita selalu memuja si pencetak gol. Kita merayakan mereka yang menari dengan bola. Mereka yang namanya diteriakan ribuan orang setiap kali jaring gawang bergetar. Tapi, di balik gemerlap lampu stadion, ada sebuah dunia yang gelap. Dunia yang keras, dunia yang tidak mengenal ampun. Di sana, ada satu pria yang berdiri tegak. Dia tidak mencari panggung, dia tidak butuh tepuk tangan. Dia adalah fondasi. Dia adalah jangkar yang menahan kapal agar tidak karam saat badai datang. Mereka memanggilnya The Bodyguard of the Professor, penjaga sang profesor. Saat dunia terpukau dengan orkestra yang dipimpin Tom High, Joey lah yang memastikan tidak ada orang asing yang boleh mengganggu sang konduktor. Dia melakukan pekerjaan kotor agar rekan-rekannya tetap terlihat bersih. Saya menjaga sang profesor. Itu julukan yang bagus. Saya menyukainya. Jika dia aman, tim ini aman. Itu tugas saya. Tapi jangan salah sangka. Menjadi penjaga bukan berarti dia tidak punya luka. Selama bertahun-tahun di tanah dingin Inggris dan Belanda, Joey adalah mesin yang tidak terlihat. Para kritikus menyebutnya pemain yang hilang. Pengamat televisi mencibirnya, memanggilnya statis dan tidak punya daya magis. Mereka salah. Mereka melihat angka, tapi mereka tidak melihat hati. Di Jakarta, di bawah langit malam yang pekat, Joey menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dalam perjalanan kariernya. Bukan sekedar kemenangan, tapi sebuah tujuan. Sebuah pembuktian bahwa menjadi yang tak terlihat justru adalah cara paling perkasa untuk menjadi ada. Joey Matesis Pelupesi lahir di Almelo, 1993. Tapi cerita aslinya tidak dimulai di sana. Ceritanya dimulai ribuan mil dari tanah Belanda, di sebuah pulau kecil yang dikepung air laut biru kristal, Pulau Saparua dan Ora di Maluku. Tahun 1960-an, kakek dan nenek Joey menyeberangi samudra, membawa 10 anak dalam sebuah migrasi besar yang penuh ketidakpastian. Mereka membawa sedikit harta, tapi membawa banyak kenangan. Ayah Joey adalah anak ke-9. Dia tumbuh besar di Belanda, tapi hatinya tetap tertinggal di Maluku. Akar saya ada di sana, Saparua, Pulau Ora. Saya tidak pernah bertemu kakek nenek saya. Mereka wafat sebelum saya lahir. Tapi saya mengenal mereka lewat cerita, lewat meja makan. Di Niverdal, identitas Indonesia Joey tidak ditemukan dalam paspor. Identitas itu ada dalam tradisi hari Minggu, saat keluarga besar berkumpul, gitar dipetik, dan suara-suara Maluku yang merdu memenuhi ruangan. Ada aturan yang tak tertulis di rumah mereka. Anak-anak makan duluan, orang tua belakangan. Dan jika ada tamu yang datang, mereka tidak boleh pulang sebelum perutnya kenyang. Menu wajibnya, soto ayam. Ini bukan sekedar makanan bagi Joey. Ini adalah rasa pulang yang disajikan setiap Natal. Di saat teman-temannya di sekolah menyantap makanan barat, Joey dibesarkan dengan aroma rempah dari tanah leluhur yang bahkan belum pernah ia injak. Di Heracles Almelo, dia adalah sang pemimpin. Dominan, buas. Tapi ujian sesungguhnya menunggu di seberang Laut Utara. Tahun 2018, Sheffield Wednesday memanggil. Di Inggris, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Itu adalah perang fisik. 40.000 pendukung di tribun, tidak butuh estetika. Mereka menuntut darah dan totalitas. Jika kau tidak cukup kuat, kau akan dikunyah habis. Di sana, Joey menelan pelajaran paling pahit, bahwa kerja keras saja terkadang tidak pernah cukup. Maret 2020, FA Cup, Manchester City bertamu. Joey berdiri di depan David Silva, pria yang sudah memenangkan segalanya. Joey mencoba menekan, mencoba merebut bola, tapi Silva seolah-olah punya mata di belakang kepala. Bola itu ada di sana, tapi tidak bisa disentuh.
berdiri di depan David Silva. Pria itu sulit dipahami. Saya biasanya bagus dalam memberi tekanan, tapi malam itu saya merasa tidak bisa menyentuh bola sama sekali. Ada level bakat yang berbeda di sana. Malam itu menjadi mimpi buruk. Kritikus televisi menghajarnya habis-habisan. Dia disebut tidak bergerak, seolah-olah dia hanya patung di tengah lapangan. Padahal statistik berkata lain. Saat timnya dihajar 5-0 oleh Brentford, Joey tetap mencatatkan 93% akurasi operan dan 6 intercept. Inilah ironi seorang gelandang bertahan. Kau melakukan tugasmu dengan sempurna, kau menjaga area dengan disiplin. Tapi saat benteng di sekelilingmu runtuh, kau tetap yang akan disalahkan. Joey kembali ke Belanda pada 2022. Dia pulang sebagai pemimpin. Rekan-rekan setimnya di FC Groningen memilih dia menjadi kapten. Dia memegang ban kapten di lengannya, sebuah simbol kehormatan. Tapi kehormatan itu dengan cepat berubah menjadi beban seberat besi. Musim paling kelam dalam sejarah klub. Kapal besar ini mulai bocor dan Joey lah yang dipercaya memegang kemudi saat badai paling mengerikan menghantam. Bom asap dilempar ke tengah lapangan. Pertandingan dihentikan. Dan di tengah kekacauan itu, ada Joey. Kita berada di zona merah. Situasinya sangat buruk, tapi kita butuh getaran positif. Saya percaya bahwa saya harus membawa energi itu setiap hari, apapun yang terjadi. Inilah sisi buas dari mentalitas Joey. Joey adalah orang pertama yang datang ke tempat latihan dan orang terakhir yang pulang. Dia memaksa dirinya untuk tetap tersenyum di depan media, bukan karena dia senang, tapi karena dia tahu, jika sang kapten hancur, maka seluruh kru akan tenggelam. Januari 2025, sebuah panggilan masuk. Patrick Kluivert, legenda dunia sekaligus mantan pelatih Joey. Dia bertanya, "Joey, apakah kamu tertarik? Federasi ingin bicara." Di saat itu, saya tidak berpikir tentang kontrak atau uang. Saya berpikir tentang meja makan di Niverdal. Saya berpikir tentang ayah saya. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya soal perpindahan paspor. Tapi bagi Joey, ini adalah panggilan jiwa. Dia sudah kenyang dengan dinginnya kritik di Eropa. Kini, tanah leluhur memanggilnya untuk pulang. Maret 2025, di Roma, Joey resmi menjadi warga negara Indonesia. Ini bukan soal karir, ini adalah tentang menepati janji kepada kakek dan neneknya. Dia tidak sedang mengejar caps internasional, dia sedang menjemput identitasnya yang sempat tertunda. 25 Maret 2025, Gelora Bung Karno. Lawannya Bahrain. Riuh 70.000 manusia di sini terasa berbeda. Ini bukan lagi tentang tekanan kontrak profesional di Inggris atau Belanda. Ini adalah beban kehormatan yang ia pikul di atas pundaknya. Di lapangan, tugasnya tetap sama, menjadi tameng. Dia berdiri tepat di belakang Tom Hay. Saat sang profesor mendikte permainan dengan elegan, Joey adalah mesin di lini tengah yang menutup setiap celah. Dia membuat lapangan terasa sempit bagi lawan yang mencoba masuk. Di malam itu, Joey tidak lagi tak terlihat. Dia adalah alasan mengapa pertahanan Indonesia tetap tenang saat tekanan datang. Luar biasa, merinding. Saya melihat spanduk itu. Saya merasa dicintai. Di sini, saya bukan sekedar pemain nomor 6. Di sini, saya adalah bagian dari keluarga besar. Di luar lapangan, Joey adalah pria yang sederhana. Dia suka ketenangan golf. Dia suka bernyanyi di pernikahan sahabatnya. Dia adalah sosok yang hangat, yang selalu menjaga semangat positif, bahkan saat dunia sedang runtuh. Joey Pelupesi adalah sebuah jangkar tua. Jika kau hanya melihat permukaannya, kau mungkin akan melihat goresan dan karat, bekas luka dari badai yang menghantamnya di Eropa. Tapi kau harus melihat ke bawah permukaan. Di sana ada rantai yang sangat panjang dan kuat. Rantai itu tidak terikat pada statistik atau trofi. Rantai itu terikat kuat pada dasar laut di Saparua dan Ora. Dia adalah orang yang memastikan kapal bernama Timnas Indonesia tidak terbawa arus saat badai datang.
Dia membiarkan para bintang menari di atas gelombang, sementara dia sendiri tetap berada di kegelapan dasar laut memegang erat fondasi kita. Karena pada akhirnya, tim yang hebat tidak dibangun di atas gol-gol indah semata. Tim yang hebat dibangun di atas pundak orang-orang seperti Joey, orang yang bersedia tidak terlihat agar bangsanya bisa dilihat oleh dunia.